Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersamaku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat semua ya guys. Dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu melindungi kalian. Di video kali ini aku mau cerita aja, karena ada salah satu viewer ya yang komen itu. Bentar aku bacain dulu. Namanya Salsabila ADL. Yang intinya itu komennya minta tips ya, gimana sih agar ayahnya itu bisa mengizinkan dia menikah ya, karena ayahnya ini tipe orang yang sulit mengizinkan anaknya ya untuk menikah. Nah ini seperti pengalamanku ya, karena bapakku juga mirip-mirip dengan ayahnya Salsabila ini, orangnya susah mengizinkan anak, apalagi untuk menikah ya, karena memang menikah itu sesuatu yang sakral. Kalau bisa sih kita menikah itu sekali ya seumur hidup ya, namanya orang tua bapak itu saking sayangnya kepada kita ya, beliau itu selalu melindungi kita ya, supaya ketika kita menikah itu kita tidak menikah dengan orang yang salah ya. Mungkin intinya seperti itu sih kenapa bapak kita itu sulit untuk mengizinkan anak-anaknya untuk menikah, apalagi pria yang mau dinikahi itu lokasinya jauh banget ya, tempatnya jauh banget di Maroko lagi. Maroko itu kan jauh banget ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing tips meminta izin kepada orang tua, khususnya ayah. Tips ini sederhana banget berdasarkan pengalamanku, karena bapakku juga ya sama sih, susah mengizinkan aku untuk menikah. Aku sempat gagal sebenarnya guys untuk menikah itu. Aku sebenarnya itu ingin menikah di umurku yang 23 tahun ya. Setelah aku lulus kuliah tuh sebenarnya aku ingin banget menikah ya. Pada saat itu aku juga sudah ada calonnya orang Indonesia, orang Jawa, tapi nggak tahu ya, bapakku nggak setuju dengan dia ya, karena ridallah fi ridha walidain. Karena bapakku nggak setuju, akhirnya ya aku nggak terusin guys hubunganku dengan pria itu ya untuk menikah. Jadi nggak jadi menikah, lambat laun lama sekali tuh. Akhirnya aku kan daftar di muslimah.com. Nah disitulah suamiku kenal aku, dia tertarik dan kenal aku di Skype, karena aku taruh Skype ID ku di muslimah.com itu, di foto aku itu. Jadi setelah kenalan cukup lama ya, kurang lebih 2 tahun, kita ini sebenarnya nggak pacaran ya saat itu. Kita hanya kenalan, berteman, belajar bahasa Inggris, hanya muter-muter di situ aja. Pada akhirnya suamiku tuh memutuskan ingin menikahi aku. Nah disitulah aku mulai bingung gimana harus ngomongnya ke bapakku, sedangkan bapakku tuh pernah menolak calonku itu yang pertama itu. Jadi aku sempat galau ya guys, mikir gimana caranya ya, sedangkan pria yang akan aku nikahi ini jauh banget ya di Maroko. Jadi aku berpikir-pikir lah itu sejenak ya, beberapa hari sampai seminggu, gimana caranya biar bisa ngomong ke bapakku. Akhirnya aku ada ide ya guys. Jadi yang pertama itu aku ajak bapakku untuk ngomong langsung ke suamiku ya, video callan lah di Skype. Karena selama itu kan aku hanya video call beberapa saat aja ya, nggak setiap saat aku tuh video callan, nggak setiap hari, karena jarang banget video call, karena kita kan hanya berteman saat itu. Nah jadi aku minta bapakku untuk ngomong langsung ke suamiku itu, dan suamiku juga ngajak keluarganya. Jadi antara bapakku dan keluarganya itu saling ngomong guys, saling ngobrol, kita hanya mentranslate. Oh ya guys, aku di sini hanya cerita ke bapakku ya, karena memang ibuku sudah meninggal ya, Allahumma arhamha. Ibuku meninggal sejak aku umur 7 tahun, jadi hanya ada bapak sih saat itu ya. Karena bapak belum menikah, bapak pun menikah setelah aku menikah ya guys. Jadi
karena bapak itu kan baru tahu ya suamiku itu. Jadi video callan lah bapakku dengan keluarganya suamiku itu. Setelah di situ baru aku kenalkan, ini loh laki-laki yang mau menikahi aku pak, orangnya jauh di Maroko. Terus aku bilang sejujur-jujurnya, Maroko itu ada di mana? Di Afrika. Jadi kita tuh harus bicara jujur, harus berani bicara jujur, apapun hasilnya dari ayah ya, dari orang tua, kita harus bicara jujur. Laki-laki ini siapa, dari mana, keluarganya keluarga apa. Kalau keluarganya suamiku memang keluarga mampu, tapi bukan keluarga kaya raya ya, hanya keluarga mampu. Jadi intinya biar ayah kalian itu mengizinkan kalian menikah dengan pria Maroko ya, yang pertama itu tadi kalian harus mengajak ayah untuk video call. Sebenarnya nggak cuma ayah sih, kalian bisa ajak ibu, adik, kakak, ayah untuk video callan dengan calon kalian. Begitupun dengan calon kalian harus ajak orang tuanya juga, adik atau kakak ajak. Ngobrol terserah kalian, nanti kalian yang mentranslate. Misalkan kok dari pihak ayah itu ingin bertanya apa ke keluarganya calon, kan biar mudah, biar jelas apa yang diinginkan ayahnya kalian, dan juga bagaimana tanggapan dari keluarga calonnya kalian juga. Jadi itu video call penting ya. Ketika hubungan kalian dengan calon itu sudah di tahap yang serius, ingin menikah, jadi harus video call ya guys. Video callnya harus ngajak keluarga. Antara keluarga bisa saling ngobrol, bisa saling kenal. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu keluarganya. Gak hanya kita aja yang kenal dengan calon, dengan keluarganya calon. Jadi keluarga kita harus kenal dengan keluarganya calon. Jadi biar akrab. Yang kedua, kalian harus bicara jujur apa adanya tentang kondisi pasangan kalian ya. Karena masyarakat kita ini masih menganggap bahwa orang Arab ya, orang Maroko itu orang Arab kaya raya, masih menganggap seperti itu. Bule itu kaya raya ya. Mindset masyarakat kita tuh masih berpikir bahwa orang luar itu, bule atau orang Arab itu kaya raya. Jadi kalian harus bicara sejujur-jujurnya, rumahnya seperti apa, tingkat perekonomian ya, sosialnya itu seperti apa di Maroko. Harus bilang sejujur-jujurnya kepada ayah supaya nggak khawatir. Karena memang negara Maroko itu beda banget dengan Indonesia ya. Dari musimnya aja beda banget, cuaca, orang-orangnya, kebiasaan, makanan, semuanya berbeda. Jadi itu harus diceritakan juga ke keluarga kalian. Pokoknya yang penting aja yang diceritakan, biar nanti keluarga kalian itu nggak khawatir kepada kalian ya. Karena memang Maroko ini jauh banget guys, di Afrika Utara, jauh banget. Jadi hanya itu aja sih tipsnya, 2 itu aja sebenarnya. Ini buat pembekalan kalian ya, selama masa-masa prepare mau menikah, pembekalan. Jadi aku akan sering-sering sharing ke kalian itu tentang Maroko, orang Maroko seperti apa, buat pembekalan aja supaya kalian tuh nggak kaget ketika tinggal di sini ya. Karena memang beda semua ya guys, beda semua. Jadi aku hanya bisa bantu lewat video-videoku aja ya guys. Aku nggak bisa bantu banyak ke kalian, maaf banget ya. Oh ya, bagi kalian yang sudah merequest tentang lagu-lagu Arab maupun penyanyi Arab, aku belum bisa buat videonya karena memang aku masih fokus ke teman-teman subscriber maupun viewer yang sudah mend-DM, WA maupun di Facebook ya, chatting di Facebook maupun YouTube. Mereka itu mayoritas sedang berhubungan dengan pria Maroko ya. Jadi mereka butuh pembekalan sebelum berangkat ke Maroko biar nggak kaget. Jadi segitu dulu aja ya videoku kali ini. Aku nggak bisa bantu banyak ke kalian, hanya lewat video ini aja aku bisa bantu kalian. Jika menurut kalian videoku ini bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, and see you on the next video. Bye.